yurasili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya miftahul gaib. Assalamualaikum ya syahidi Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah. Assalamualaikum syahidina wa mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafat Ajul Arifin. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi biharfi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah senantiasa kita panjatkan segala puji milik Allah. Seluruh puji milik Allah. Puji hanya satu, ya. Puji qadim adalah qadim adalah puji Allah kepada Allah. Puji qadim adalah hadis adalah puji Allah kepada Allah. Puji hadis alal qadim adalah puji Allah kepada Allah, dan puji hadis alal hadis adalah puji Allah kepada Allah. Maka puji itu alhamdulillah alif lam istighfar, seluruh puji itu milik Allah. Marilah kita, tidak ada lagi yang kita pilih di alam dunia ini, seluruhnya adalah kita wajib kita puji. Apapun itu af'alnya, apapun itu asma'nya, apapun itu sifatnya, semuanya tiada lain. La ilaha illallah dalam tadi adalah wujud Muhammad Rasulullah, sahabat. Marilah kita murnikan syahadat kita, penyaksian kita pada diri dan di luar diri. Tidak ada yang lain, yang zahir adalah Allah dalam wujud Muhammad. Yang batin pun Allah adalah, yang awal Allah adalah, yang dohir adalah Muhammad, Allah juga. Sahabat, pada pagi hari ini marilah kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur. Bahwa kita kembali adalah live bersama Allah, hidup bersama Allah. Seharusnya kita adalah bahagia setiap saat, ya. Tidak ada yang buruk dalam kehidupan, semuanya baik, ya. Yang syariat baik dengan syariatnya, yang thariqat baik dengan thariqatnya, yang hakikat baik dengan hakikatnya, yang ma'rifat baik dengan ma'rifatnya. Tapi yang syariat bisa tertipu dengan syariatnya, yang thariqat bisa tertipu dengan thariqahnya, yang hakikat bisa tertipu dengan hakikatnya, yang ma'rifat pun bisa tertipu dengan ma'rifatnya. Marilah kita terus berjalan, adalah terus belajar, menyadari, memahami, mengenali sejatinya diri, agar kita adalah memiliki kebahagiaan dohiron wabatinan di dunia ini.
Sahabat, pada pagi hari ini kita mari sedikit menjelajahi Al-Quran. Sesungguhnya Nabi sudah bersabda, telah kutinggalkan dua perkara. Yang pertama adalah kalamullah, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Maka yang harus dipahami oleh kita semua adalah sesungguhnya hadis itu hanyalah 10% yang dijabarkan oleh hadis tentang isi Al-Quran. Maka kita harus paham tentang isi Al-Quran. Dan juga kita harus mengerti tentang hakikat Al-Quran itu apa. Yang pertama itu apa Al-Quranul Majid, apa Al-Quranul Karim, apa Al-Quranul Hakim. Dan juga kita mengerti apa itu Al-Quranul Mubin. Sampailah Al-Quran itu adalah tajalli pada diri, adalah Al-Quranul Mubin. Tadi semua. Al-Quran sesungguhnya inilah aswabayyinatim minal huda wal furqan. Tadi semua. Maka oleh karena itulah baginda Nabi menangis yang Allah catat dalam Al-Quran tentang manusia adalah yang mencampakkan isi Al-Quran. Dan Abah melihat kenapa sekarang orang Islam terpuruk di seluruh dunia karena telah mencampakkan isi Al-Quran. Al-Quran hanya jadikan bacaan, Al-Quran hanya dijadikan bacaan huruf, Al-Quran hanya dijadikan tahfidz, Al-Quran hanya dibaca qiraat, tetapi isi Al-Quran tidak pernah digunakan sama sekali. Nah disinilah mari kita bangkitkan. Hari ini bukan hanya cukup membaca qiraat, dan bukan hanya cukup membaca tajwid, tetapi bagaimana tajwid Al-Quran itu sudah diterapkan, dipraktekkan oleh tubuh kita ini sendiri yang menjadi Al-Quranul Mubin. Inilah Al-Quran sejati yang Allah tulis. Jadi kalau kalian menganggap ada Al-Quran yang lebih mulia dari tubuh kalian, berarti disitulah kegagalan pemahaman. Pada dasarnya inilah merupakan maka itulah isi Al-Quran, diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Diawali dengan Allah menjelaskan dia sebagai Rabbul Alamin, tapi adalah di penghujungnya dia menjelaskan tentang Qul a'udzu birabbin nas tadi, Malikin nas, Ilahin nas tadi, Malikin nas, Ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Maka disinilah sesungguhnya adalah kisah Al-Quran dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas adalah perjalanan dohir dan batin kita. Kalau kita menganggap bahwa Al-Quran adalah sebagai hudan. Sesungguhnya sahabat, dari sinilah kita harus mengerti juga tentang bagaimana peran baginda Nabi Muhammad dan para rasul sebelum Nabi Muhammad. Mereka hanyalah sebagai nabah. Mereka pembawa berita. Tapi yang harus kita pahami sahabat, Al-Quran begitu banyak ayat menjelaskan. Tapi karena manusia sudah menjauhi Al-Quran sebagaimana Allah firmankan adalah tentang keluhan baginda Nabi Muhammad kepada Allah. Wa qala Rasul, berkata Rasulmu kata Allah, Ya Rabbi inna qaumi takhidu hadal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, ampunilah, sesungguhnya adalah hamba-hambaku, sesungguhnya umat-umatku kata Nabi. Mereka adalah mencampakkan isi Al-Quran. Nah inilah sahabat, Abah boleh simpulkan bahwa ketidakbahagiaan kita manusia karena kita adalah tidak mengamalkan Al-Quran sesungguhnya. Makanya banyak orang yang tercengang dengan apa yang Abah sampaikan, padahal semuanya hanya Al-Quran. Tetapi tadi, ingat, kalau seandainya Al-Quran dijelaskan oleh Al-Hadis, tapi tidak semua Al-Quran bisa dijelaskan oleh Al-Hadis. Karena ada perkara yang tidak mungkin dijelaskan zaman Nabi. Maka itulah sesungguhnya yang harus kalian pahami adalah tentang ulama. Ulama fi hada zaman. Ulama yang sejaman dengan kalian itu yang perlu didengar oleh kalian. Karena pada dasarnya pada saat zaman Nabi banyak ayat dalam Al-Quran sahabat tentu akan membingungkan orang Arab saat itu. Tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi. Bagaimana penciptaan angin, penciptaan hujan, bagaimana penciptaan manusia, penciptaan gen, kromosom tadi, bagaimana? Maka disitulah berkembanglah ilmu pengetahuan.
Sesungguhnya itulah cara Tuhan mengajarkan yang harus kita pahami. Jadi jangan punya anggapan bahwa baginda Nabi adalah memahami segalanya. Tidak, sahabat. Karena karena baginda Nabi hanya corong, hanyalah merupakan mikrofon, hanyalah merupakan Rasul yang diutus untuk Allah menyampaikan berita Al-Quran. Dan tugas para Nabi dan Rasul hanya menyampaikan. Dan itulah banyak hal yang tidak disampaikan oleh baginda Nabi. Maka mari kita memahami, sahabat, tanpa kita untuk bukan mendeskripsikan baginda Nabi, karena memang inilah Al-Quran yang penuh dengan hikmah, Al-Quran yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Maka kata Allah, wa ma yattabi'u aksyarahum illa dhanna. Tadi, dan sesungguhnya banyak manusia, banyak di awal itu hanya beranggapan pada Tuhannya dengan don. Pada kata Allah, inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Dan sesungguhnya donmu, sangkaanmu itu adalah tidak bisa memberikan kebenaran sedikit pun. Innallaha alimun. Sesungguhnya Allah lah adalah yang maha mengetahui. Nah, di situ Allah mengajarkan kepada kita tentang ilmu pengetahuan. Maka disitulah ilmu pengetahuan berjalan sesuai dengan keadaan. Sehingga Allah dalam Al-Quran banyak mengatakan, kalau Allah jelaskan, baginda Nabi jelaskan pada orang kafir Quraisy saat itu, mereka akan kafir sebelum beriman bahkan. Karena mereka belum bisa memahami. Maka tadi, zaman Nabi nggak ada ilmu tajwid, zaman Nabi apalagi ilmu nahu, ilmu sorok, apalagi ilmu kimia, matematika, biologi, geologi, antropologi, sosiologi. Nggak ada zaman Nabi. Maka disitulah kalian harus memahami, menempatkan Rasulullah itu pada tempatnya. Pahami. Maka ada ilmu yang belum bisa disampaikan. Termasuk juga maaf ya, barangkali banyak yang bertanya dari ulama-ulama, dari kiai yang datang ke Abah, bah, kenapa rahasia ini dibuka sekarang? Inilah waktunya. Ini wayahe, sekarang ini sudah waktunya dibuka. Yang tidak boleh dibuka dulu, sekarang wajib dibuka. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Mari kita menjelajah Al-Quran. Di dalam Al-Quran secara hukum, Allah menjelaskan tentang adalah ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat hukum. Maka tentang ayat-ayat hukum sebetulnya baginda Nabi sudah menjelaskan. Maka dalam Al-Quran, yas'alunaka anil mahid. Bagaimana tentang head? Yas'alunaka anil ruh. Bagaimana tentang ruh? Yas'alunaka anil yatama. Bagaimana anak yatim? Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Bagaimana tentang khamar dan babi dan judi dan lain sebagainya. Kemudian tentang apa? Yas'alunaka anil anfal. Ya, Allah sudah secara hukum ayat-ayat muhkamat secara dasar sudah disampaikan oleh Allah lewat baginda Nabi. Diperjelas oleh hadis. Tapi untuk ayat-ayat nubuat, sahabat, berita. Karena berita itu tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tentu Nabi tidak tahu di situ. Kita harus paham. Dan kita juga harus menempatkan baginda Nabi sebagaimana Allah menempatkan beliau. Kul, katakan Muhammad, innama ana basyarun. Sesungguhnya engkau basyar. Ya, adapun engkau dilebihkan illa wahyu yuha, karena aku titipkan wahyu kepadamu. Nah, disinilah sahabat, maka tentang hakikat Yasin, ya, tentang Toha tadi semua. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Maka disitulah kita harus memahami isi Al-Quran. Apa itu Yasin? Yang ulama dulu sendiri pun tidak membahasnya, belum waktunya. Alif lam mim shad, kaf ha ya ain mim shad. Ulama dulu belum waktunya membahas itu. Hari inilah waktunya. Maka oleh karena itulah yang harus dipahami tentang Allah menjelaskan, menjabarkan tentang bagaimana sampai adanya listrik hari ini, pesawat terbang hari ini, handphone hari ini, bagaimana teknologi cahaya, bagaimana Allah menjelaskan tentang kimia, bagaimana proses kimia,
Bagaimana segala isi alam ini ternyata adalah hanya tentang Allah dalam rumus molekul kimia. Air H2O. Ternyata air itu ada mengandung 2 unsur hidrogen dan 1 oksigen. Ternyata yang disebut dengan oksigen adalah O2, bukan O, bukan CO, karbon monoksida. Tapi CO2 adalah karbon dioksida. Kemudian garam. Apa itu garam? Oh, ternyata garam itu adalah natrium klorida, NaCl. Apa itu disebut gula? Apa itu? Sekarang semuanya sudah dijabarkan oleh Allah. Bahkan termasuk hukum genetika. Bahkan sekarang ada hukum yang sesungguhnya adalah, kalau di Eropa sahabat menentukan anak laki-laki. Bukan lagi dengan berdoa. Tadi semua. Kromosom mana yang kamu dohirkan? Tadi ada Y apa X. Tadi kalau perempuan X. Kalau laki-laki XY. Itu sekarang udah ilmiah. Itulah kata Allah, innallaha alimun. Maka oleh karena itulah sekarang orang Islam kalau tidak dia mau berjalan maka tidak akan paham tentang ayat-ayat nubuah, tentang berita. Maka itulah Allah menjelaskan tentang ada air di bawah lautan, ada air tawar ditemukan oleh pelaut Perancis. Allah bicara tentang An-Najm, bintang pengetuk ditemukan astronot Cina. Kemudian sekarang juga ditemukan tentang arkeologi bahwa sesungguhnya ternyata Nabi Nuh itu adalah pesawatnya, kapalnya dibuat dari kayu jati dari Gunung Kidul. Tuh. Bahkan sekarang Plato menjelaskan tentang Atlantis. Atlantis adalah the lost city. Ternyata Atlantis itu Atalan. Atalan itu nama Indonesia. Sebelum menjadi nama Indonesia, kita sudah berubah 12 nama, 9 nama. Dari mulai adalah sekarang menjadi Indonesia. Ada di antara salah satu nama bernama Atalan. Ternyata itu sudah Atlantis yang disebut the lost city. Jadi banyak perkara yang tidak dijabarkan oleh baginda Nabi karena belum waktunya. Satu, ya orang saat itu bagi orang dijelaskan sekalipun, maka Allah melarang, jangan kamu bertanya perkara yang belum waktunya aku sampaikan. Maka disinilah juga orang Islam harus memahami nanti ternyata reinkarnasi yang dulu tidak dibahas dalam Islam. Sekarang Abah menemukan dalam Al-Quran 230 ayat Islam juga menjelaskan tentang reinkarnasi. Bahkan Injil menjelaskan reinkarnasi. Taurat menjelaskan reinkarnasi. Inilah karena ilmu yang belum, maka segala perkara yang belum diketahui bukan berarti tidak ada. Itulah cara Allah mengajarkan dari semua. Maka zaman Nabi nggak ada motor, nggak ada sepeda, nggak ada pesawat, nggak ada apa. Inilah bahwa Allah mendidik manusia itu step by step, sahabat. Harus dipahami ya. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman surat Ali Imran ayat 79. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana libasyain ayyutiyahullahul kitaba wal hukmah. Tuh. Wan nubuwata summa yakula linnasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dalam ayat ini tidak sepatutnya seorang diberi Alkitab, hukum, ya. Maka tadi Allah sudah mengajarkan lewat baginda Nabi hukum-hukum, tapi tidak nubuah. Karena nubuah itu akan berjalan sesuai dengan seiring waktu, berita. Masa lalu, masa kini, masa sekarang. Maka Abah selalu katakan ulama sekarang harusnya lebih mengerti dari ulama dulu. Kenapa? Karena sekarang ini kalau ibaratkan membangun rumah, bahannya sudah nyata ain. Sekarang ini udah nggak ada yang tersembunyi. Dulu kayak Imam Bukhari hanya untuk mencari hadis sampai ke Mulun Bombay India. Satu hadis dikumpulkan 3 bulan perjalanan kuda. Sekarang sekali klik. Apalagi dengan tafsir hari ini. Maka seharusnya adalah mufasirin hari ini lebih cerdas dari mufasirin dulu. Karena apa yang Allah jelaskan dulu, yang belum waktunya, yang berkaitan dengan nubuah, ya tentu hari ini lebih jelas.
Maka disinilah orang Islam dituntut adalah memiliki dua ilmu, ya, ilmu dohir dan ilmu batin. Karena ilmu dohir, ilmu ayat-ayat kauniyah, sementara Quran, ayat-ayat Quraniyah, ayat-ayat kauniyah adalah khobar, sesungguhnya daripada apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Maka Allah bicara banyak tentang orang. Kata Allah dalam surat Yasin bahwa orang akan bisa menembus kepada pada saat mereka ada punya illa bisultan, kalau punya kekuatan. Maka di situ ciptakanlah Apollo 11, diciptakanlah Yuri Gagarin, Neil Armstrong, dan orang-orang yang mampu menembus atmosfer bumi. Barulah dipahami teori relativitas oleh siapa? Einstein, bahwa benda itu jatuh ke bawah. Kenapa benda ini jatuh ke bawah? Nabi nggak menjelaskan itu. Karena belum waktunya, sahabat. Tolong pahami ya. Mari orang Islam semakin cerdas. Dan semuanya itu adalah membenarkan Al-Quran. Itulah yang Allah kisahkan tentang di sini adalah tentang maka li basyarin ayyutiyahullahu kitab wal hukmu wan nubuwah. Nah, inilah. Kalau hukum tadi, wa yas'alunaka 'anil ruh, wa yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka itu Allah, itu tentang hukum. Kalau kata Abah, hukum tentang itu semua secara dohirnya Nabi sudah ajarkan, tetapi secara hakikatnya, nah disinilah butuh waktu berproses. Maka tentu saja, maka sampai hari ini bagaimana Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," maka akan terus meningkat tentang teknologi sholat tadi semua, ya. Dan disitulah yang harus dipahami. Kemudian apa yang kata Allah juga sampaikan adalah di dalam Al-Quran Allah berfirman adalah tentang bahwa adalah di sini jelaskan yang hari ini barangkali tentu kalau seandainya misalnya ini ayat ini contoh nih, ayat ini saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in. Dari semua ya. Mau dikatakan kata Allah, Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Nah lu tadi semua ya. Kemudian apa kata Allah? Faminhum may yamshi ala batnihi. Kemudian sebagian berjalan dengan perutnya, sebagian berjalan dengan dua kaki, sebagian berjalan dengan 4 kaki. Nah, Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Dari semua. Bahkan aras Allah dalam Al-Quran ada 4 ayat, 5 ayat menjelaskan ayat Allah, ayat aras Allah itu di atas air. Itulah kenapa kita diciptakan. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Baru kata inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj, dari air yang bercampur, dari sperma, dari ovarium, dari semua ya. Makanya itulah banyak yang mufassirin dulu salah menafsirkan An-Nisa ayat 1 tentang ummatan wahidah itu ternyata Adam dan Hawa. Bukan, itu stem cell yang akan memecah. Sekarang bisa dijelaskan secara pengetahuan. Maka itulah kata Allah, wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a innallaha alimun. Allah lah yang alimun. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. Allah maklum. Tetapi bagaimana Allah mengajarkan manusia sampai hari ini? Sebagaimana akhirnya manusia sekarang bisa menciptakan, membuat mobil. Manusia bisa menemukan, Thomas Alva Edison menemukan listrik. Cartwright bisa menciptakan pesawat. Kemudian handphone sekarang, bahkan handphone teknologi yang zaman Abah kecil nggak ada handphone. Kemudian dari sebelumnya, dulu waktu pramuka belajar Morse menyampaikan berita. Itu Allah akan ajarkan terus. Maka jangan berhenti dalam ayat-ayat nubuah, berita. Termasuk ayat reinkarnasi nanti. Tadi, zaman Abah saja sekian puluh tahun membuktikan dari mulai nggak ada TV sampai ada TV. Dari mulai nggak ada alat komunikasi, mulailah dulu telegram, habis telegram muncullah telepon,
apa namanya rumah, dari telepon rumah, mulailah ada wartel dari semua. Kemudian berkembang, muncullah Android, hilanglah tuh wartel semua, hilanglah puji film semua. Inilah teknologi yang Allah akan terus ajarkan sampai akhir zaman. Inilah sahabat yang harus dipahami. Maka disinilah kata Abah, orang Islam susah hidupnya. Karena dia terjebak dengan ayat-ayat yang tidak mau berkembang. Mereka dia hanya mendengar kamakola, kila, kamakola, kila. Nah inilah. Padahal mereka bicara konteksnya pada saat mereka hidup di zamannya mereka. Disesuaikan dengan ayat kauniyahnya. Yang handphone aja belum ada zaman Nabi. Tadi mobil saja belum ada. Berjalan aja kenapa? Di situ tadi untuk haji aja ya tukar jalan. Mereka harus naik unta yang kurus. Nah, di sini ada berita yang harusnya dipahami dari semua. Maka disinilah ya Allah ya Karim. Dan inilah orang Islam kita tertinggal hari ini. Karena kita terjebak dengan masa lalu yang tidak mau move on. Padahal alam ini sifatnya tagoyur. Ingat itu. Dan tagoyurnya alam ini memang dipersiapkan oleh Allah. Bayangkan. Dari mulai manusia itu nyebrang dengan berenang. Kemudian menggunakan perahu-perahu kayung diikat. Kemudian akhirnya manusia belajar dari ikan. Di situ Imam Ghazali sudah menjelaskan tentang bagaimana pertama kali kapal laut diciptakan. Kapal selam diciptakan hanya gara-gara mereka belajar dari ikan. Tuh. Itulah Allah mengajarkan manusia. Dari ikan pada saat membersihkan tulangnya. Bapak lihat tuh seperti rangka perahu semua. Dibalikan begitu jadilah perahu. Dari situlah pertama kali orang yang bikin kapal laut, perahu itu. Kemudian juga dari mana mereka itu belajar tentang bikin pesawat terbang? Mereka lihat burung. Allah sudah menjelaskan tentang burung. Bagaimana burung terbang? Tuh. Lihat bagaimana pesawat terbang. Pada saat dia mau landing, pada saat dia mau take off, persis seperti burung. Dia ngepak dari semua. Di situ dibikinlah aerodinamis. Ilmu pengetahuan sahabat semuanya. Nah sekarang kita bisa live. Yang kalian anggap di sini itu kosong, ternyata kosong itu isi sekarang. Buktinya hanya dengan tanpa kabel, tanpa apa, ada gelombang elektromagnetik bahasa ilmu pengetahuan. Tapi sebetulnya inilah frekuensi Allah, vibrasi Allah. Inilah udara, satu udara yang kalian tidak akan bisa raih di planet yang lain selain di bumi. Itulah Allah kisahkan tentang kehidupan manusia di bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kau diciptakan, ke dalam tanah kau dimasukkan, dari tanah kau akan dibangkitkan. Itulah reinkarnasi. Wa qala fiha tuhyauna wa minha tamutuna wa minha tukhrajun. Di bumi ini kamu diciptakan, dihidupkan, di bumi ini kamu dimatikan, dari bumi inilah kamu akan kembali dibangkitkan. Kalau belum rojiun, kalau belum SOP-nya standar, maka tidak, kebanyakan ruh yang keluar dari jasad, pergi dari dunia, akhirat belum terbuka, karena dia belum kenal dengan Allah. Tadi, jangan cari-cari sholat kalian, puasa kalian, umroh kalian yang bolak-balik itu. Kalau kalian selama belum kenal dengan dia. Mau kemana? Allahnya saja di dunia kalian nggak kenal. Mau dibawa tuh sholat, kemana tuh sholatmu? Mau dibawa kemana puasamu itu? Mau dibawa kemana tuh ngajimu itu? Yang kau sebut, bacaan kurbanmu dibawa ke siapa? Bagaimana kau akan dibawa ke siapa di dunia? Maka kata Allah, man kana fi hadil ama, bahwa fil akhirati ama wa dulu sabila. Mereka adalah buta. Siapa yang buta di sini? Nah inilah yang Abah sering ceritakan. Banyak yang kalian sebutkan ulama. Tetapi ahli-ahli hakikat yang sudah kasab menyaksikan. Mereka adalah keledai-keledai yang gendong-gendong kitab. Ternyata kitab yang diajinya bangga-bangga dengan kitab yang setumpuk itu. Pada saat matinya, utrak-atrok dia itu ngegendong-gendong kitab. Coba. Nih, Abah saksi hidup. Dari semua. Ya. Dan silakan tuntut Abah di akhirat kalian. Tadi semua kalau kalian nggak percaya masalah itu. Maka jangan main-main tentang hidup ini. Hidup yang sudah sederhana bikin kompleks.
Hidup Allah sudah berikan mudah. Yuridullah bikumul yusra walayur, dibikin sulit. Yang harus kembali itu, kita nggak bisa kembali kepada Allah kecuali dengan Allah. Kita tidak akan kenal Allah kecuali oleh Allah. Kita tidak bisa berjalan kepada Allah kecuali oleh Allah. Siapa yang beramal harus Allah. Karena hanya amal Allah yang bisa membawa pada Allah. Hanya asma Allah yang bisa membawa kepada Allah. Hanya sifat Allah yang bisa membawa kepada Allah. Tapi amalmu, sholatmu, puasamu, dikirmu, out. Itulah yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Sia-sia yang kamu lakukan itu. Nah inilah ya, mari kita kembali pada Al-Quran tadi semua ya. Ini Allah berbicara tentang di ayat ini adalah tentang bagaimana Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Nah tadi sekarang sudah ketahuan nutfah, nuktoh, alaqoh, mudgoh bisa diurai. Di dalamnya ada kromosom, ada sel, ada DNA. Rumus DNA-nya sudah ketahuan. Sehingga manusia itu ketahuan. Dari rumus DNA-nya ketahuan. Dia pernah hidup berapa zaman. Oh sahabat, zaman sekarang ini. Itulah Allah itu sangat ilmiah. Ya, Islam itu untuk orang ilmiah. Itu dari awal kata Nabi, Islam itu hanya untuk orang berakal. Ya ada agama bagi orang yang tidak berakal. Ini orang akal sekarang udah diberengus dari semua. Udah dengan dalil. Padahal dalil itu khobar. Bisa benar, bisa salah. Nah inilah. Kalau batin tidak bisa membenarkan perkara yang dilihatnya. Kamu percaya dengan kamakola kila. Itu khobar. Yang belum tentu benar dari semua. Dan yang sayangnya tidak mau lagi kembali pada Al-Quran. Nah itu. Udah. Percaya saja gitu. Asal botak aja tulisannya. Udah. Kebenaran mutlak. Nah ini. Kegagalan total. Nah disiapkan di sini di dalam surat Al-An'am oleh Allah. Likulli nabalin mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Betul. Maka jangan mengatakan reinkarnasi tidak ada. Coba hari ini ayat ini sahabat, kalau kamu baca misalnya surat Yunus ayat 4 yang Abah sering baca tadi. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'adallahu haqqo. Ilaihi kepadanya Allah marji'ukum jami'an wa'adallahi haqqo. Kalian semuanya akan kembali sebagai janji benar. Benar kembali. Karena kata Allah, minha wa qala fiha tuhyaun wa minha tamutuna wa minha tukhrajun. Di tempat itu kamu hidupkan, di tempat itu kamu dimatikan, di tempat itu kamu dibangkitkan. Fiha tadi semua. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Inilah Allah ingatkan, ilahi hanya kepada Allah. Bagaimana kalau nggak kembali pada Allah? Dan Abah kasih tahu bocorannya. Dan Tuan Sabu Qadir membocorkan hanya sedikit. Hanya walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum maf'aluhu illa qalilun minhum. Hanya mereka yang mau kembali pada Allah dari awal. Itulah baginda Nabi. Yahudi dibagi 71 golongan. Semuanya kulhum pinar illa wahidatan. Nasrani 72 golongan. Kulluhum finnar illa wahidatan. Mereka yang mengaku dirinya Islam. 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidatan. Siapa yang satu itu? Innama ilahukum ilahu wahid. Yang berjalan kepada Allah dengan Allah. Yang berjalan mengingat Allah oleh Allah. Yang menyembah Allah dengan Allah. Tadi. Yang tahu Allah oleh Allah. Tadi semua. Ya. Itu saja yang selamat. Sisanya kemana? Lihat surat Waqiah. Ada golongan ashabul yamin, golongan ashabus sima, golongan sabiqun as-sabiqun. Siapa golongan sabiqun as-sabiqun? Ulaikal muqarrabun. Siapa dia? Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Akhirin ya sekarang ini. Sedikit di akhir. Nah inilah yang silakan. Maka Allah jelaskan ini. Kalau nanti Abah jelaskan pakai bagaimana secara hukum DNA-nya. Tentang ayat surat Yunus ayat 4 ini. Ilahi kepada Allah dikembalikan. Kalau sesuai. Karena Allah la yamassu ilal mutahharun. Kamu tidak akan kembali pada Allah kecuali kamu udah syirik jali, syirik hopi, syirik syir, udah bebas. Aku 4, aku 3, aku 2, baru bisa balik. Kalau kamu sebagai kamu, digenyir tadi semua. Boro-boro
mau jemput pahala, boro-boro dapat surga. Kata Allah, lu mau duel sama gua, kata Allah. Yang boleh wujud cuma gua, lu wujud lagi. Itu kan begitu Allah mengatakannya. Makanya la ilaha illallah harus berjalan kepada la ilaha illallah. La ilaha illallah harus muhatab la ilaha illa anta. Barulah kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Aku yang mengingat diriku. Aku yang menyembah diriku. Itulah Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad anna rabbaka usolli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Abah sudah jelaskan bagaimana Allah itu sholat. Tadi semua. Ya, inilah yang harus dipahami. Ya, jadi apa namanya, pada saat dzikir, ya Muhammad la yadkurullah ilallah. Tidak bisa ingat kepadaku kecuali aku. Iyalah. Maka Allah tiupkan kepada kita nafahtu fihi mir ruh, itu ruhku tuh supaya kamu. Nah, si ruh yang ditiupkan kepada kita disebut al-mu'min. Ruhnya Allah. Allah tadi semua. Maka tadi dibagi alam sogir, alam kabir. Nah, kita ini kecil, tapi seluruh alam raya ini ada pada jantung kita. Di sinilah kaukabun durriyun, ada bintang. Durriyun, kaukabun ada bintang. Durriyun, permata. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Di sinilah sejarah mubarakah itu di dadamu itu. Maka disinilah yang tadinya Rabbul Alamin sekarang adalah Rabbin Nas. Tadi semua. Ilahin Nas. Malikin Nas. Tadi semua. Yang tadinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dialah Rabbnya alam. Nah, ini alam. Kita sebagai alam atau sebagai manusia. Maka tadi selama ini adalah alam, selama ini kaon, selama ini sesuatu, kullu syai'in halikun. Tadi al-aqwanu dohiruha jirratun. Setiap akwan, setiap kaon adalah tipuan. Maka tadi kata Syatailah tadi semua. Al-kaunu kulluhum zulmatun. Setiap kaun itu mati. Setiap kaun itu tidak ada. Maka bagaimana yang tidak ada menyembah yang ada? Bagaimana yang tidak ada meminta yang pada yang ada? Itulah arti doa yang diartikan minta. Da'a ya da'u itu adalah hadirkan dia, biar dia minta pada dia. Yang disebut id, kembali itu hanya dia, kembali pada dia. Ada ya'udu itu kembalilah. Ruh kita yang ditiupkan, dia kembalikan pada dia. Barulah buat tubuh kamunya adalah ayyada yu'ayyidu, ada pesta. Ada Idul Fitri kembali. Ada lebar, labur, luber. Ada semua pada dadanya. Itu semua ya. Nah, di ayat ini jelas tentang ilaihi marji'ukum jami'an tadi semua. Yabda'ul khalqa, awalnya kata Allah tadi semua adalah menciptakan makhluk pada permulaan. Kenapa Allah pakai bahasa permulaan? Karena nanti ada lagi penciptaan. Yang di surat Al-Hajj ayat 5, bagaimana Allah mengembalikan kita, membangkitkan. Berhentilah memaknai nanti setelah kiamat ditiup manusia kayak jamur. Itu ketololan gitu. Karena nggak ngerti ilmiah. Padahal Allah sudah menjelaskan surat Al-Hajj ayat 5. Kata Allah, kalau kalian ragu tentang kebangkitan, kalian paham aja tentang bagaimana dulu datang dari nutfah, nuktoh, alaqoh, mudgoh, ada ibu, ada bapak. Maksud Al-An'am 133 Allah menjelaskan, bisa jadi kamu lahir dari perut orang lain. Coba ya Allah, padahal itulah Allah katakan bahwa kenapa wa majat tabiu aksarum dalam ayat Quran. Pada surat Al-Isra ayat 13, apa kata Allah menjelaskan di situ? Wa kullal insanin alzamnahu toy, setiap kelahiran bayi dikalungkan bukunya di lehernya. Nah, itulah yang menjadikan kehidupan kita hari ini, memerankan buku yang dikalungkan di leher itu. Jadi pada saat kita mati tapi belum rojiun, Allah tanya lagi, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Aku akan buka apa yang sudah kamu selesaikan, apa yang kamu belum selesai. Maka hidup ini hanya tentang karma. Hidup ini tentang, itulah kenapa lebih ngerti Buddha. Bagaimana Borobudur dibangun. Kamadhatu, Rupadhatu. Sampai sebelum Arupadhatu, alam yang tidak punya wujud. Tadi semua. Alam yang tidak punya wujud. Itulah kembali pada kosong. Itulah maksud di puncak Borobudur itu. Makanya kenapa Abah jelaskan. Itu Borobudur itu luar biasa itu. Bagaimana ada 504 patung, 504 patung Buddha yang masing-masing beda tangannya. Ada yang nutup, ada yang buka, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini.
Ada yang di penghujungnya adalah bagaimana jempol dan jari menyatu. Itu sebetulnya tentang Isra Mi'raj. Ayolah tadi semua karena kebodohan. Kemudian kata Allah, kata liyajia, akan dibalas. Jadi inilah hanya menjelaskan saja sedikit sahabat. Kata Allah di surat Al-An'am ayat 67, likulli nabalin ya mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadi. Dan kelak kamu akan mengetahui. Ya, sekarang kamu ngerti. Tadi ternyata Habib itu palsu. Ya sekarang. Dulu nggak ngerti. Sekarang dengan ada ilmu filologi, ilmu genetika, ilmu kromosom, ilmu DNA, ilmu... Ya nggak bisa. Dulu nggak bisa dibuktikan oleh ulama kita dulu. Hari ini bisa dibuktikan dengan ilmiah. Banyak yang dulu adalah udah dianggap surah wal istifadah, hari ini tertolak dalam segala hal. Sahabat, pahamilah. Maka buat siapapun kalian yang masih, inilah Allah mengajarkan kepada kita, ya. Makanya disinilah Allah juga melarang. Surat Al-Maidah ayat 101 Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum, ya. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Allah menjelaskan, wahai orang-orang beriman tadi semua, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan niscaya menyusahkan kamu. Itu karena di zaman Nabi. Bagaimana penciptaan langit dan bumi? Ada yang bertanya, orang kafir Quraisy mana ngerti penciptaan langit dan bumi? Bagaimana Allah mengisahkan bahwa aku menciptakan bahwa semua binatang ini dari air? Orang kafir Quraisy sekolah aja belum. Dari mana kamu tahu? Inilah Allah melarang. Segala sesuatu ada waktunya. Maka hari ini pun jangan kalian tutupi ilmu makrifat hakikat. Karena sekarang sudah wayahe. Kalau manusia hari ini nggak dibuka tentang ini, selamanya akan tertutup tadi semua. Berarti dunia ini menjadi neraka itu sendiri kepada manusia. Ya, Allah sudah mengatakan di dalam surat ini jelas, surat Al-Maidah, nanti kalian buka 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu in ada anha hina yunazzalul Qur'ana tubdalakum afallahu anha. Jadi kata Allah, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada Nabi Muhammad hal-hal yang diterangkan kepadamu, niscaya kamu menyusahkan kamu. Kalau dulu ngomongin DNA zaman Nabi liar. Kalau dulu zaman Nabi ngomongin antropologi liar. Kalau dulu zaman Nabi banget ilmu tajwid nggak ada zaman Nabi. Quran itu masih bolongor, nggak ada. Tadi nggak ada kasroh, nggak ada domah, nggak ada apa. Dan tadi apalagi ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu bayan, ilmu mani, ilmu mantek, ilmu apa semua. Nanti ilmu geologi, sosiologi, antropologi, kimia, biologi, ilmu antariksa, kamu akan liar cek Allah. Maka ulah liar manema. Ikan ayat ngajelaskan di waktuna. Maka tadi jangan kaget, setiap zaman akan banyak Al-Quran yang terbuka. 15 tahun yang lalu goncang dunia. Ternyata Al-Quran membuktikan ada air di bawah laut, sungai yang airnya tidak bercampur antara air asin, dan penyelam Perancis membuktikan itu. Belum berapa lama geger di Cina, tidak sedikit orang-orang yang masuk Islam. Ternyata adalah astronot orang Cina menemukan ada sebuah bintang yang bunyi tok, tok, tok. Ternyata bintang pengetuk. Itu langit bunyi tuh bintang. Itu satu bintang tuh bunyi tok, tok. Allah sudah bicara. Maka tadi Nabi aja belum tahu Nabi Muhammad itu tentang itu. Kalian tuh udah pikir beliau itu manusia biasa. Qul innama ana basyarun. Maka jangan, kadang-kadang orang kita ini menganggap, nah inilah kadang-kadang enggak tempatkan baginda Nabi kita yang tercinta itu pada tempatnya, pada zamannya. Dan bagaimana kita memahaminya. Beliau hanyalah diutus oleh Allah hanya sebagai pembawa saja, menyampaikan. Ya, makanya kemudian juga apa firman Allah di sini adalah
ma 'alar rasuli ilal balad wallahu ya'lamu ma tubduna ma taktumun. Kewajiban Rasul tidak lain hanya menyampaikan tuh tadi semua ya. Ma 'alar rasul ilal balad wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma ta'malun ma taktumun. Allah lah mengetahui apapun yang Allah nanti akan menjalankan. Nah, disinilah kenapa kita harus memahami tentang mampu bersyahadat pada Rasulullah dan Allah pada diri. Dan jangan pernah mengatakan kamu berpisah dengan Rasulullah setiap saat. Karena tanpa Rasulullah, tanpa nggak ada Allah. Itulah pahami oleh kita. Maka disitulah Abah mengajarkan tentang siapa Muhammad, pangkat, derajat baginda Nabi. Mengajarkan syariat kepada tubuhmu. Bagaimana cara kamu sholat. Bagaimana cara kamu haji, umroh, dan lain sebagainya. Tapi pahami juga hakikatnya. Tadi semua. Nah, apakah Allah nyuruh kamu ke sana? Coba pahami lagi. Apakah Rasulullah nyuruh ke sana? Tadi semua. Wa'adin bin nas, walillahi ala nas, hijil baiti manis. Nah, di mana sebetulnya Baitullah itu? Nah, kenapa kalau ada cara murah, kenapa harus bikin cara mahal? Coba ini juga dipahami ya. Aduh, nanti diomongin salah lagi. Tadi semua. Ya, nah diomongin salah lagi. Tadi semua. Akhirnya manusia sampai mati ngaji-haji. Padahal haji itu wajib. Walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tanpa duit. Man istata'a di situ bisa duit, bisa enggak duit. Dan sebenarnya kata ulama bukan duit. Tapi yang mampu ilmunya. Inilah semua ya. Jadi kenapa kalau ada cara yang mudah, cari yang susah. Cari semua ya. Udah cari susah lagi. Nggak dibalas apa-apa, tambah musyrik saja banyak manusia. Ya inilah yang harus dipahami ya sahabat ya tadi. Jadi jelaslah di ayat ini adalah Allah menyampaikan surat Al-Maidah ayat 99 ini ma'alar rasulu ilal balag wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Coba ayo mari kita pelajari Al-Qur'an. Nah, sekarang kalau Abah sih ngajak pada teman-teman coba belajar tafsir tematik. Jadi Al-Qur'an isinya semua kamu satukan satu tema. Ngomongin iblis dan Adam, klik satu. Ngomongin Musa dan Fir'aun, klik satu. Karena sementara ini Quran ini dari ujung ke ujung seolah diacak-acak begitu. Quran itu kayak puzzle. Kenapa? Sengaja. Supaya Quran itu hanya dipahami oleh orang-orang ahlinya. Dari semua. Tapi pada saat kalian mengaji, kalian mapai dari surat Al-Baqarah. Ngomongin Musa dikit, pindah ke kisah Harun. Ngomongin lagi, kisah lagi yang lain. Akhirnya sampai mati orang Islam nggak paham isi Al-Quran. Bagaimana Al-Quran tersusun 6.600 ayat? Bagaimana 1.000 ayat nahi? Bagaimana 1.000 ayat tentang munkar? Bagaimana 1.000 ayat pria amar? Bagaimana ayat berita? Tadi semua. Itu kan 6.000. Nah itu sudah punya coupling masing-masing. Apa sih intisari Allah kisah Adam dan Hawa? Apa sih intisari Allah surat An-Nisa? Bahkan kata Abah, isi Al-Quran itu dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu sesungguhnya bicara tubuh kita. Perjalanan manusia. Kamu diawali dengan Fatihah. Tubuh kamu jadikan Fatihah. Tapi kalau kamu nggak ngerti tubuh kamu Fatihah, kamu tidak akan ngerti Alif Lam Mim. Kalau kamu nggak ngerti Alif Lam Mim, kamu akan ragu. Karena kalau ngerti Alif Lam Mim, barulah dalikal kitab la roibah. Kamulah yang membuktikan iman. Al-imanu uryanun. Kalau seandainya nggak begitu, maka kamu akan masuk pada sapi betina. Akhirnya yang disembelih salah. Sapi angonanmu yang disembelih terus. Tapi kita nggak pernah disembelih. Pada ayat itu Allah bicara jelas yang disembelih diri. Al-Baqarah. Setelah kita bisa menyembelih diri Al-Baqarah, barulah kita akan masuk surat Luqman. Bagaimana kisah hubungan di situ antara ayah, ibu, dan lain. Mana ayah, mana ibu. Di situ keluarga Luqman. Ali Imran. Ya. Keluarga Imran. Setelah keluar Ali Imran, barulah An-Nisa. Kalian akan mengerti, kamu nikahkan pankihu matobalakum masna wasulah sawaruba. Yang kamu nikahkan, aku 4, aku 3, aku 2. Ini kawin sama perempuan yang di luar. Akhirnya. Udah jauh kemana-mana. Walaupun secara syariat boleh. Tadi semua. Ya. Tadi. An-Nisa. Kalau kamu selesai dengan surat An-Nisa, baru Al-Maidah. Di apa surat Al-Maidah? Kamu sudah sempurna tadi semua. Al-yauma akmaltu lakum di ayat 3. Sempurnalah kamu. Mengerti. Berarti Al-Fatihahnya ngerti. Al-Baqarahnya ngerti.
apa namanya, Ali Imran yang ngerti, An-Nisa yang ngerti, Al-Maidah. Kalau enggak begitu masuk Al-An'am. Kalau sudah belok di Al-An'am itu kesananya ujung sampai tidak akan pernah sampai kepada Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil. Dan yang harus bercerita, Qul, kisahkan. Bagaimana perjalananmu dari suatu Fatihah kepada suatu Al-Baqarah setelah kamu bertemu dengan alif lam mim? Mana alif, mana alif lam, mana mim? Dari semua. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu alif? Bagaimana ketemu alif? Harus ketemu dengan titik ba. Bagaimana cara ketemu titik ba? Harus ketemu dengan syin. Bismi. Mimnya itu siapa? Ma'rifat. Kepada siapa? Allah. Allah yang mana? Rahman. Rahim. Tuh pahami bagaimana kita di alam dunia ini adalah tahallaku bi ahlakillah, memerankan Rahman dan Rahimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah seluruh isi alam ini terhimpun dalam Al-Quran. Al-Quran terhimpun dalam suatu Fatihah. Fatihah terhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Cukup kamu ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti alifnya, ngerti titik baknya. Itulah kenapa Bismillah itu orang tua dulu Bismillah pakai alif di depan. Orang sekarang udah nggak pakai, langsung aja ba. Walaupun disebutnya ba, tapi ada yang tersembunyi di sebalik ba itu alif. Allah. Dari semua Allah. Ya akan kamu ketemu titik ba. Dari situlah segala awal. Bikana makanya biyakunu mayakun. Wujudul alam awal ini. Dari semua. Awalu ma khalaqallahu nuri. Awalu ma khalaqallahu ruhi. Nah itulah titik ba itu si ruhi itu. Itulah titik ba. Itulah hakikat kun fayakun. Itulah bibit iman yang harus ditanamkan. Supaya kamu kenal dengan titik ba itu harus ketemu dengan shin. Shin gerginya 3. Jasadmu, hatimu adalah ruhmu. Bagaimana shin itu? Yasin. Tadi semua. Jadilah Yasin. Qalbul Quran. Maka tetap ngomongin Fatihah. Mim dan Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanirrahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Mim nun. Mim nun. Mim nun. 4 nun. 3 mim. Barulah Yasin. Nun. Wal Qur'anil Hakim. Mim. Innaka laminal mursalin. Nun. Alal siratim mustaqim. Mim. Mim nun. Mim nun. Mim nun. Mim nun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya itu isi Al-Quran. Sahabat. Bukan masalah main-main. Bukan hanya pada kori-korian cari duit. Bukan cari-cari piagam. Bukan cari-carian bagus-bagusan mahrojul huruf. Dari semua. Bukan di situ intisarinya. Mau kemana kita ini manusia? Hei manusia. Mau kemana kalian ini semua sebenarnya? Tuhan siapa yang kalian sembah itu? Tuhan yang mana kalian sembah? Muhammad yang mana? Yang Rasulmu itu. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Inilah Allah ingatkan kepada kita. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdu lakum tasukum. Dari semua. Ya. Janganlah kita. Apa yang belum dibahas hari ini nggak usah ditanya. Tapi hari ini sahabat, dengan dibukanya ilmu genetika, dengan dibukanya ilmu filologi, dibukanya antropologi oleh Allah, geologi, antariksa, berarti hari ini tidak ada lagi yang boleh tutup juga ilmu batin. Apa itu? Jasad. Bagaimana melihat til Allah pada jasad? Bagaimana melihat asma Allah pada hatimu? Bagaimana melihat sifat Allah pada ruhmu? Bagaimana kau menyadari sebenar-benarnya dirimu adalah Allah yang kamu cari itu. Yang tadi Allah berkata hal adalal insan hinum minad dahri lam yakun. Sekarang udah wujud jadi udin, jadi mamad, jadi soman. Tapi pada saat beras jadi nasi, jangan ngaku beras. Itu saja. Pada saat meja kayu jadi kayu, jangan ngaku kayu. Meja tetap meja. Pada saat tepung sudah jadi donat, jangan ngaku tepung. Akuilah dirimu donat. Tapi sadari sebenarnya dirimu adalah tepung. Pada saat kau sudah jadi nasi, jangan kamu ngaku beras. Sadari, kamu adalah nasi. Tapi di hatimu, sebenarnya aku adalah beras. Begitu saja. Siapa nasi? Muhammad. Siapa beras? Allah. Nyatalah, kamu menyaksikan syahadat pada tubuhmu sendiri. Dohirlah Allah. Wujudlah Muhammad.
Benarlah penyaksianmu, syahdatnya. Siapa yang menyaksikan tadi? Si nasi. Siapa yang disaksikan? Si beras. Apa yang sudah tadi? Si tadi semua. Mana beras? Sudah jadi nasi. Itulah Allah Ahad. Tergantung. Kalau kamu lihat adalah sebagai nasi, adalah wihdatus syuhud. Tapi kalau kau di hatimu sudah melihat beras, wihdatul wujud. Jadi jangan ribut juga tentang wahdatus syuhud, wahdatul wujud. Tergantung kamu muraqabah atau musyahadah sesungguhnya. Apa yang kamu lihat bukan Allah? Coba sebutkan ma'abah. Satu saja yang bukan Allah. Coba. Nah ini tadi. Tapi itulah kenapa dia berkata kullu syai'in halikun illa wajhahu. Siapa wajah itu? Muhammad. Semua ya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan sekali lagi. Marilah kita kembali pada Al-Quran. Jangan Al-Quran itu dan jadikanlah. Mari kita berjalan pelan-pelan. Kata Allah wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Segala apa yang sudah Allah berikan, jadikanlah negeri akhirat. Kalau kamu wala tansa nasibaka minad dunya, dan kalau kamu ingin mendapatkan bagianmu di dunia ini, tapi syaratnya kata Allah ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah sebagaimana aku berbuat baik. Maka tujuan supaya kita taholaku bi'alakilah, bagaimana dengan tubuh ini kita mudah memaafkan, mudah menyayangi, mudah terus, itulah tujuan kita. Jadikan kita adalah rahmatan fil alamin. Rahmatan lil alamin. Muhammadkan dirimu. Tubuhmu mim ha mim dal sudah Muhammad. Itulah yang disebut dengan Muhammad Majaji. Tapi tubuhmu menggerakkan syariat sebagai yang diajarkan baginda Nabi Muhammad, syariat tubuhmu. Cara puasanya, cara hajinya, cara apanya semua. Tapi hakikatnya jangan dilupakan. Ya. Tubuhmu adalah Muhammad Harib. Kau rasa Muhammad, melihatmu karena basirnya Muhammad. Dan basornya Allah. Mendengarmu karena saminya Muhammad, samanya Allah. Kamu hanya punya jejeber. Kamu hanya punya celi. Maneh itu bukan ngadenge. Kamu tidak punya melihat. Kamu hanya punya lubang mata, tapi tidak punya melihat. Kamu hanya punya lubang telinga, tapi tidak punya mendengar. Kamu hanya punya lubang mulut, tidak punya kalam. Kamu hanya punya tangan dan kaki tulang, tapi juga pahami apa tubuhmu itu. Sesungguhnya sebenarnya daging dan darahmu adalah alifnya lapan Allah. Sebenarnya tulangmu adalah lam akhir lapan Allah. Sementara uratmu lam awal lapan Allah. Sementara adalah daging dan tubuhmu adalah hu. Darahmu adalah alif, narun, hawaun, maun, turabun, wadi, madi, mani, manikam. Pahamilah seluruh papat 5 pancar pada dirimu. 5 Muhammad pada dirimu. Dari semua ya. Itu saja udah sampai di situ kamu sudah selesai. Beres dari semua. Berarti kalau kamu ingin betul-betul innalillah, itulah caranya. Tapi kalau ingin balik lagi ke sini, nggak apa-apa juga. Marilah kita. Karena semuanya juga, itulah kenapa tasyakuran menggunakan tumpeng. Tadi semua. Ulama-ulama kita menggunakan tasyakuran tumpeng. Di Thailand menggunakan juga nasi tumpeng. Kenapa tumpeng itu seperti gunung? Karena perjalanan manusia seperti gunung. Dari asalnya besar. Suhudul kasroh fil wadah di ujungnya itu. Seperti asepan. Besar harus kembali pada satu titik. Suhudul kasroh fil wahdah. Tapi kalau melihat di ujung, suhudul wahdah fil kasroh. Beres kamu. Kayak begitu. Ya. Kenapa juga Kristen juga sama menggunakan apa namanya pohon pinus. Pohon pinus kan begitu juga sama segitiga. Kenapa Buddha juga menggunakan Candi Borobudur itu tadi? Sama datu, rupa datu, arupa datu, sama saja. Ya, maka sama juga. Siwa, Wisnu, Brahma, sama juga. Nur Insan, Nur Muhammad, Nur Roh, sama juga. Allah Bapa, Allah Anak, Sarwa juga. Hanya istilah saja, jangan bingung. Ya, itu saja. Semuanya juga adalah tanah. Maka Muhammad yang bersaksi, Allah yang disaksikan. Muhammad adalah ruhmu, Allah adalah hidupmu, Adam adalah tubuhmu. Tubuh menyaksikan tadi semua. Ruh bersaksi, hidup yang disaksikan, tubuhmu yang menyaksikan Adam. Sah, barulah sah, sahdatnya. Syahadat, sahdatnya. Kalau nggak begitu, berarti kau hanya menyembah afalnya, menyembah asmanya, menyembah sifatnya. Nah, inilah, ya. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua.
tadi semua. Ayo kembali pada Al-Quran. Mari kita pelajari Al-Quran dengan baik. Mari kita nikmati dari mulai Al-Fatihah. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus. Sampai barulah mengerti kita, oh ternyata tubuh ini adalah Fatihah. Di mana letaknya Bismillahirrahmanirrahim di tubuh? Di mana letaknya Alhamdulillahirrahmanirrahim di tubuhmu? Ar-Rahmanirrahim. Barulah setelah menjadi Fatihah, tubuh mengerti. Alif Lam Mim. Tuh. Ternyata, oh, tuh. Ternyata alif itu apa? Ternyata mim itu apa? Barulah kamu akan mengatakan dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ternyata yang gaib ini enggak gaib lagi. Ternyata pada saat kayu berubah jadi asbak kayu, ternyata kayu itu enggak gaib. Gitu loh. Ternyata pada saat beras itu jadi nasi, ternyata beras itu enggak gaib, kelihatan dohir tuh. Ternyata yang batin itulah yang dohir. Ternyata yang awal itulah yang akhir. Wal awal wal akhir wal dah ijtima di situ. Oh ternyata bahwa gelas menjadi kaca menjadi gelas kaca. Ternyata kaca itu nggak goib doh. Nah ternyata Allah juga nggak goib doh. Karena itulah kenapa dia wal awal dohir. Ya memang kelihatan. Itulah yang harus dipahami. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib. Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailan. Assalamualaikum Syahiduna wa Mursyiduna Syahmad Syahidullah. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah